Semangat pagi, kembali dengan saya Rio Christian dalam acara CEO Millennial Insight. Ya teman-teman, CEO Millennial Insight kali ini saya mengangkat sebuah tema menarik, yaitu dilema PSBB, ekonomi, atau kesehatan. Kenapa saya angkat tema ini? Begini teman-teman, hari ini ya kan adalah hari ketiga dilaksanakannya PSBB Jilid 2 di Jakarta. Oke, PSBB Jilid 2 ini terjadi mungkin karena keresahan sang gubernur Bapak Anies Baswedan melihat apa? Mungkin yang pertama, angka kasus COVID-19 di Jakarta naiknya tinggi. Tapi kalau kita mau lihat gambaran besarnya, memang sejak pertama kali diumumkan kasus COVID di Indonesia tanggal 2 Maret sampai akhirnya tanggal 8 September kemarin tembus 200 ribuan kasus COVID-19 di Indonesia. Oke. Tetapi yang saya mau bilang begini, ya kan? Kata atau akronim PSBB itu sakti banget menurut saya yang apa yang disebut oleh Bapak Anies Baswedan. Kenapa? Ingat 2 kali. Saya masih ingat banget. Pada saat bulan April, PSBB Jilid 1 diumumkan di Jakarta sekitar tanggal 7 April. Oke. Tanggal 7 April, tanggal 10 bursa IHSG anjlok 3%. Oke. Kemarin Jilid 2 diumumkan tanggal 8 September, tanggal 9 September bursa IHSG anjlok 5%. Sampai ada anggota DPR bilang, teriak tanda kutip, karena bursa anjlok 5%, ya kan? Modal yang keluar dari pasar saham itu 300 triliun. Sakti banget kan efek dari kata-kata PSBB hari itu diumumkan. Tetapi saya seorang bankir nggak mau ngeliat kesananya. Saya mau ngeliatnya begini, ya kan? Kalau kita ngomong PSBB, itu ada 2 hal yang tarik-menarik, 2 kutub yang tarik-menarik yang kalau ditanyakan ke masing-masing orang memiliki jawaban yang berbeda. Yaitu apa? Kita mau mengutamakan kepentingan menyelamatkan ekonomi atau kita mau menyelamatkan kesehatan, yaitu masyarakat atau warga Indonesia. 2 kutub yang hari ini tuh ributnya besar-besaran. Ada yang bilang selamatin dulu dong ekonominya. Ada yang bilang selamatin dulu kesehatannya. Tapi saya mau ngomong begini. Karena saya kebetulan seorang bankir teman-teman. Yang paling penting adalah ya dua-duanya. Harus diselamatkan. Tetapi pertanyaannya menjadi bagaimana agar dua-duanya dapat simultan berjalan. Ini penting banget loh. Kalau kita mau ngomong dua-duanya bisa simultan berjalan, itu dikembalikan sebetulnya adalah ke diri kita masing-masing. Jadi hari ini adalah bagian saya sebenarnya mau ngajak teman-teman semua, ya kan? Ya untuk apa? Ya ayo bergerak dari diri kita untuk menjaga diri kita agar tidak tertular COVID-19. Oke? Dengan kita tidak tertular COVID-19, posisinya, maka kita dapat melaksanakan kegiatan ekonomi. Teman-teman bisa bayangkan begini. Oke? 3 hal penting banget yang harus teman-teman jaga kalau kita mau tetap terbebas dari COVID-19. Sesuatu yang sebenarnya udah berulang-ulang banyak orang ngomong, klise banget. Tetapi bagi saya ini penting saya ingetin kembali. Yaitu apa? CMI. Oke. Pertama, jangan pernah lupa dong cuci tangan. Ini penting banget loh. Jangan pernah lupa C-nya tuh cuci tangan. Kenapa? Kita tuh udah lupa. Kita panik nih pertama kali. COVID udah ada nih. Tetapi itu belum menyerang orang-orang di lingkungan kita. Orang-orang yang kita kenal. Ya kan? Akhirnya aktivitas kembali kegiatannya normal. Kita keluar ketemu orang, kita bersosialisasi segala macam. Tapi kita kadang lupa protokolnya apa? Cuci tangan. Terus yang kedua, CM. Memakai masker. Penting banget loh teman-teman, memakai masker. Berapa orang yang hari ini, ya kan, sudah turun tingkat disiplinnya untuk pakai masker. Kalau teman-teman masih ingat di bulan Maret dan April,
Hari itu semua orang rebutan ngejar nyari masker. Masker itu seakan-akan berharga banget kayak emas. Semua orang rebutan, karena apa? Karena berusaha untuk menjaga dirinya. Tetapi makin kesini yang saya lihat, ya kan, banyak orang sudah mulai menganggap remeh untuk memakai masker. Jadi harapan saya, ya kan, teman-teman, ayo tetap pakailah masker. Kalau teman-teman pakai masker, minimal teman-teman menjaga diri teman-teman, menjaga diri orang-orang yang ada di sekitar teman-teman, menjaga orang-orang yang teman-teman sayangi dan cintai. Terus yang ketiga, ingat jaga jarak. Oke, saya bilang apa sekali lagi, ingat jaga jarak. Kenapa saya bilang penting banget untuk menjaga jarak? Hari ini kita nggak pernah tahu. Kalau hari ini kita ketemu dengan teman kita, sahabat kita, atau siapapun partner bisnis kita atau klien kita, ternyata orang itu adalah OTG, orang tanpa gejala. Dan ternyata teman-teman hari itu posisinya, ya kan, kondisi fisik teman-teman, tingkat imunitas teman-teman itu lagi nggak bagus. Lah kalau kondisi teman-temannya lagi nggak bagus, potensi untuk tertular COVID-19 menjadi besar. Jadi ingat untuk jaga jarak. Saya nggak mau, ya kan. Kalau sekarang ditanya ke saya nggak mau. Kalau sekarang saya hari ini menjalankan bisnis, saya nggak mau bisnis saya berhenti. Oke? Kenapa? Dilematis. Yang di belakang saya di keluarga besar BPR Kas itu banyak banget yang butuh untuk makan. Banyak banget yang harus menghidupi anaknya untuk sekolah. Banyak banget yang harus menghidupi keluarganya. Nah kalau tiba-tiba ternyata terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan di dalam tim kita, itu bahaya banget. Oke? Jadi sekali lagi saya bilang, kalau mau ekonominya jalan, ya kan, ayo bergeraklah dari diri kita sendiri, bergeraklah dari perusahaan kita sendiri, bergeraklah dari tim bisnis kita sendiri, bagaimana menjaga disiplin, menjaga dengan ketat protokol COVID. Jadikan itu budaya. Oke, sekali lagi saya bilang jadikan itu budaya. Kalau saya mau ngomong hari ini, ya kan, kalau ngomong lingkaran yang saya kenal, ingat nggak? Di saat awal pandemi COVID, saya nggak kenal tuh siapa yang kena COVID itu saya nggak kenal, yang meninggal itu saya nggak kenal, ya kan? Tetapi makin menuju ke bulan-bulan ini, Agustus, kemudian hari-hari ini September, ternyata orang-orang yang terkena kasus COVID itu adalah mulai orang-orang yang saya kenal, ya kan? Mulai orang-orang yang temennya teman saya yang kena. Artinya itu semakin mendekat. Mungkin sekarang istilahnya saya itu dia sudah di depan pagar rumah kita nih, si COVID. Dia tinggal mau masuk kalau ke kita pada saat disiplin kita itu berkurang. Pada saat perhatian kita itu menurun. Oke, jadi saya bilang, kalau mau ekonominya jalan, ya kan, ayo bergeraklah dari diri kita sendiri. Terus kan pertanyaan begini, ya oke, nih ekonominya mau jalan nih, sektor apa aja yang bisa jalan? Ya saya hanya mau bilang begini, coba lihat tuh PSBB yang sekarang berlaku jilid 2 di Jakarta. Ada 11 sektor usaha yang masih boleh jalan. Oke, sekali saya bilang ada 11 sektor usaha yang masih boleh jalan. Contoh hari ini, ya kan? Kalau kita ngomong-ngomong yang paling gampang itu apa? Sektor yang berhubungan dengan makanan dan minuman, sembako, alat kesehatan, nah kan, logistik, itu masih jalan. Nah, kalau itu masih jalan, ya fokusnya adalah ya ke sana. Ayo bantu kita bergerak ke sana bisnis kita, ya kan, untuk bisa membantu mereka. Nah, sekarang kalau ditanya yang dilakukan BPR Kas itu apa, ya kan? Untuk membantu para pelaku UMKM selain ngasih kredit. Oke? Sekali saya bilang, apa yang dilakukan BPR Kas untuk membantu para pelaku UMKM selain ngasih kredit? Kita bikin satu lapak baru. Oke? Untuk teman-teman kalian pelaku UMKM, kita punya lapak baru di Instagram kita. Namanya Instagram akunnya adalah CEO Melali. Oke? CEO Melali itu kita persembahkan untuk kalian semua pelaku UMKM. Untuk apa? Untuk bisa mempromosikan produk kalian di sana. Entah produk barang atau jasa. Nah, caranya gimana? Teman-teman pelaku UMKM, kalian posting nih di Instagram kalian, di sosial media kalian. Jangan lupa tag di CEO Melali.
Kemudian follow Instagram si Om Lali. Maka kami akan bantu kalian mempromosikan produk-produk kalian. Kemudian saya juga akan datang ke tempat kalian, ya kan? Tetap dengan protokol COVID untuk mempromosikan produk kalian lewat YouTube channel Rio Christian bersama BPR Kas Indonesia. Yaitu satu bagian kami, simbol bahwa ekonomi itu harus tetap digerakin. Tetapi protokol COVID untuk menjaga kesehatan tetap jangan menurun. Itu pendapat, itu perspektif saya seorang bankir secara personal. Nah, menjadi menarik begini, teman-teman. Tiap orang punya insight-nya sendiri, tiap orang punya pandangannya tersendiri terkait kondisi hari ini kalau kita ngomong COVID-19. Oke? Nah, di bawah sini ada kolom komen. Untuk kalian, ya kan, mana lebih penting? Mengutamakan dulu kesehatan atau mengutamakan dulu kegiatan ekonomi atau dua-duanya? Kalian boleh isi komen yang ada di bawah sini. Saya tunggu ya. Sampai jumpa.